Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abitareta kalyane papacitang niwaraye dandanghi karato penyang papasming ramadi mano. Bergegaslah berbuat kebajikan, kendalikanlah pikiran dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat kebajikan, maka pikiran akan senang dalam kejahatan. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, hari ini cuacanya sejuk, ya, udaranya tidak panas, matahari tertutup awan, sehingga yang duduk di luar tidak kepanasan. Hari ini masih terasa suasana tahun baru. Karena itu Banti mengucapkan selamat tahun baru 2018. Kalau tanggal 31 hari Minggu Desember merupakan minggu penutup di tahun 2017, maka hari ini tanggal 7 merupakan minggu pembukaan di tahun 2018. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, masih segar di dalam ingatan kita semua pada malam pergantian tahun atau yang diistilahkan old and new, lama dan baru. Kita menyaksikan orang-orang dari seluruh penjuru dunia pada malam pergantian tahun begitu semangat dan antusias menyambut pergantian tahun baru. Ketika memasuki pergantian tahun, detik-detik suara trompet, mercon, kembang api, semuanya dengan sukacita menyambut kedatangan tahun 2018. Kemudian rame-rame melalui media sosial maupun secara langsung saling mengucapkan selamat tahun baru. Kemudian berdoa, mengungkapkan, menyampaikan aspirasi. Semoga di tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017. Yang isinya semoga lebih baik, lebih maju, lebih sukses, dan lebih-lebih lainnya.
Cuma tidak ada yang bilang semoga lebih cepat mati. Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Karena nggak ada ya yang mau doa ya semoga cepat mati. Semoga ingin cepat sukses, cepat kaya, berhasil, macam-macam. Bahkan ada yang cepat dapat jodoh. Ya, umat Buddha di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya juga nggak mau ketinggalan. Ya, malam tanggal 31, wah rame-rame. Juga mengungkapkan aspirasinya yang sama. Tetapi caranya dengan menuliskan di kartu seperti ini. Kartu apa ini? Ada yang menulis nggak ini? Ini Bante punya loh. Nah, ini di kartu ya, Antamula Wasa akhir dan awal tahun. All and New 2018. Siapa yang menulis? Kalau di sana sudah diringkas. Ini yang masih Bante pegang. Ya, umat Buddha juga menyampaikan aspirasinya. Ya, nah Anda bisa baca. Setelah saya baca, saya mencoba merangkum. Ya, saya bacakan ya. Nah, semoga di tahun ini usahanya lebih maju, pekerjaannya lancar, kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan menjadi individu yang lebih baik, dan sebagainya. Tapi jangan nanti ada yang datang ke Bante ya, ini punya saya apa enggak ya? Ya, tapi itulah yang diharapkan. Jadi semoga di tahun 2018 ya intinya ingin lebih maju, lebih baik, lebih berhasil, lebih sehat, tidak sakit-sakitan, yang sakit cepat sembuh, yang miskin cepat kaya, dan sebagainya. Boleh saja. Tetapi sebagai umat Buddha, kita tidak hanya berhenti ketika terjadi pergantian tahun baru dan di tahun baru hanya sekedar menyampaikan aspirasi saja. Ya, tentu aspirasi ini disampaikan itu punya satu tujuan dan keinginan yang ingin dicapai, bukan? Ya, kalau hanya sekedar beraspirasi kemudian tidak sungguh-sungguh kemudian melakukan aksi atau tindakan, ya kemudian ada istilah orang mengatakan, kalau begitu kan cuma NATO. Tahu NATO kan? No action, talk only. Hanya ngomong saja tapi tidak berusaha untuk merealisasinya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita berkeinginan seperti itu, maka hendaknya kita melakukan tindakan-tindakan nyata. Tentu tindakannya itu tidak boleh bertentangan atau tidak bertentangan dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Sesuatu yang baik dan benar menurut ajaran agama Buddha atau pandangan atau perspektif agama Buddha tentu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, ya itu tidak baik dan tidak benar. Ibu bapak dan saudara-saudara. Nah, setelah beraspirasi, maka anjuran yang harus dilakukan selanjutnya
yaitu melakukan namanya aditana, bertekad. Kalau hanya berkeinginan saja, ya tentu tidak bisa tercapai. Ya, harus ada tindakan berikutnya lagi. Karena keinginan saja tidak cukup. Apa yang kita peroleh itu adalah dari hasil ataupun usaha yang kita lakukan. Bukan hanya keinginan. Nah, keinginan itu harus dilanjutkan dengan usaha. Nah, tapi sebelumnya itu kita perlu menyatakan tekad. Ya, tekad. Tekad itu suatu kemauan. Jadi ada kemauan yang kuat, kesungguhan hati. Setelah ada keinginan harus ada kesungguhan hati. Kalau tidak, ya nanti ketika mengalami kesulitan akan putus asa dan tidak mau berusaha lagi. Kalau kita baca sejarah atau kronologi kehidupan guru agung kita, waktu beliau masih jadi seorang petapa yang bernama Sumedha, beliau setelah menyatakan keinginan untuk menjadi seorang Sama Sambuddha di hadapan seorang Sama Sambuddha Buddha di Bangkara. Apa yang beliau lakukan? Setelah Buddha di Bangkara menyatakan, ya, Anda bakal menjadi seorang Sama Sambuddha, nama, Gotama, keluarganya ini dan sebagainya. Selanjutnya, Bodhisattva, pertama Sumedha itu, kemudian bertekad. Bertekad apa? Bertekad untuk menyempurnakan parami-paraminya. Yang kita kenal sebagai dasa paramita. 10 kesempurnaan itu. Dan di dalam 10 paramita, salah satunya adalah aditana, tekad. Setelah berkeinginan, kemudian tekad, itu masih belum cukup. Nah, harus diteruskan dengan tindakan nyata. Tadi Wanti sudah mengatakan bahwa menyatakan sesuai dengan ajaran Buddha, tindakannya harus yang baik dan benar dan tidak merugikan makhluk lain dan diri kita sendiri. Nah, kemudian kita harus berusaha. Karena sebagai umat Buddha, ada ajaran dari Sang Buddha yang bisa kita jadikan alat untuk membantu kita bagaimana untuk merealisasi apa yang menjadi keinginan kita. Yaitu seperti yang terdapat, ya, usaha benar, namanya usaha benar. Usaha benar, usaha rajin yang benar. Ya, URB, usaha rajin yang benar. Kalau nanti Bante mengatakan URB, Anda sudah tahu apa itu URB, ya, supaya menyingkat sehingga bisa hemat energi, mengurangi kata-kata. Ya, URB, usaha rajin. Usaha rajin yang bagaimana? Usaha rajin seperti yang terdapat di Kitab Suci Anguttara Nikaya 216, yaitu Padana 4, ya, P4, bukan P4-nya Pancasila, ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, bukan, tapi ini Padana 4. Apa itu Padana 4? 1, ya, Sangwara Padana. Nah, Anda bisa baca di balik halaman PD Anda, yaitu usaha rajin, bersemangat, ya, harus bersemangat agar keadaan-keadaan jahat dan buruk tidak timbul dalam diri seseorang atau dalam diri kita.
Itu yang pertama. Kedua, pahanap padana. Jadi adalah usaha rajin untuk menghilangkan keadaan-keadaan jahat dan buruk yang telah timbul. Nah, kalau yang pertama kan usaha untuk mencegah, ya, mencegah pikiran negatif, pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, itu jangan muncul. Kalau yang kedua, apa yang buruk, keadaan yang tidak baik, pikiran yang negatif yang sudah muncul harus dilenyapkan. Ya, dihilangkan. Dilepas, dibuang. Kemudian yang ketiga adalah bawana padana, usaha rajin untuk menimbulkan keadaan-keadaan baik dalam diri seseorang. Jadi yang baik yang belum timbul itu dimunculkan. Kemudian yang keempat adalah anuraka padana. Adalah usaha rajin untuk menjaga keadaan-keadaan baik yang telah timbul dan tidak membiarkannya lenyap. Jadi kalau yang sudah baik, yang selama ini sudah baik, ya tentu kalau bisa ditingkatkan, dikembangkan. Kemudian dijaga. Kalau nggak bisa ditingkatkan, minimal dijaga, jangan sampai dia lenyap. Nah ini 4B ini, ya, usaha benar bersemangat. Ini adalah usaha benar dan bersemangat yang patut kita lakukan. Nah sekarang tadi kita sudah beraspirasi, misalnya kita sudah beraspirasi, berkeinginan, apa yang Anda inginkan, dalam hal apa yang Anda inginkan. Kemudian kan di tahun ini yang diharapkan lebih baik dari tahun lalu. Nah sekarang sebelum kita melangkah lebih lanjut, maka yang merupakan langkah awal yang kita perlu lakukan adalah kita menggunakan UBR P4 ini, usaha benar dan bersemangat, untuk apa? Untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu, atau koreksi atau introspeksi. Kita lihat kembali di tahun 2017 apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga menyebabkan kita tidak berhasil ataupun berhasil. Kan usaha kita kan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, tujuan daripada melakukan evaluasi ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil. Ya, kalau di bidang kerja ya kinerja kerjanya. Kalau usaha spiritualnya ya bagaimana mengembangkan kualitas batinnya ke arah yang lebih baik. Setelah kita melakukan evaluasi itu penilaian. Ya, kita menilai, oh ini baik buruk. Ya, seperti kalau anak sekolah kan ujian, hasil usahanya bagaimana, dinilai, koreksi oleh gurunya. Nanti hasil penilaian dan koreksi itu dievaluasi oleh sekolah untuk mengetahui bagaimana prestasi anak didiknya, sehingga
sekolah itu mendapat pedoman gambaran apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya prestasi anak sekolahnya, didiknya kurang bagus dan sebagainya, nah itu nanti digunakan sebagai patokan gambaran untuk merubah, memperbaiki. Begitu pula di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita memang ingin maju, ingin sukses dan sebagainya, ya kita harus sering-sering melakukan evaluasi dan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing, ya, dengan melakukan perenungan. Kita melihat apa yang sudah kita lakukan, sudah baik, sudah benar atau tidak. Sehingga nanti pergantian tahun ini, di tahun 2018 ini, apa yang kita harapkan, ya kita bisa punya arah kemana kita harus perbaiki, apa yang harus kita perbaiki. Jadi tahun baru tidak hanya sekedar dijadikan ritual, tradisi, menyambut dengan sukacita saja. Nah tentu di dalam evaluasi itu nanti apa yang buruk ya harus dikeluarkan, harus ditinggalkan. Tetapi apa yang baik dipertahankan, kemudian di tahun ini menambah lagi, menambah yang baik-baik. Jangan menambah yang buruk-buruk lagi. Ya, tahun ini bertekad untuk tidak melakukan yang buruk-buruk, yang salah, yang kurang baik dan sebagainya, sehingga nanti di dalam usaha apapun ya kita nanti bisa lebih maju. Ya, tentu sebagai umat Buddha kita yang ingin maju, kita ingin sukses yang tidak merugikan orang lain. Dengan tidak merugikan orang lain, ya sama dengan tidak merugikan diri kita sendiri. Kalau Anda ingin sukses dengan cara merugikan orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang licik, yang jahat, untuk memperoleh kesuksesan, ya tentu itu secara sila itu tidak cocok. Ada akibatnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Kemudian setelah kita melakukan, tentu kalau faktor-faktornya sudah sesuai, karena ingin sukses kan kita harus melakukan hal-hal, faktor-faktor yang dibutuhkan untuk supaya berhasil. Untuk bisa berhasil tidak hanya satu faktor, banyak faktor. Antara lain usaha rajin, tidak malas, lakukan dengan senang hati, dengan tekun, dengan sabar, dengan perhatian dan konsentrasi. Nah, jadi 4P ini adalah usaha benar yang diarahkan untuk apa? Setelah dievaluasi, kita sudah tahu, maka kita akan berusaha mengembangkan apa? Mengembangkan hal-hal yang baik, sifat-sifat baik. Nah, Anda bisa baca, ya. Yang pertama, sifat baik yang harus kita kembangkan, yang harus dicegah, ya. Tentu yang buruk harus dihilangkan. Yaitu mencegah sifat-sifat buruk seperti kemalasan, tidak bersemangat, niat jahat, keraguan-raguan, egois, mudah putus asa, ketidaksabaran, kebencian, keserakahan, kekikiran, kelengahan, pandangan salah dan sifat negatif lainnya agar tidak muncul. Usaha untuk jangan sampai hal buruk, pikiran buruk, yang negatif, yang merugikan orang lain, untuk apa? Agar tidak muncul.
Kalau bisa tidak muncul, baru kita akan tidak sampai melakukan hal yang buruk. Kalau itu muncul, itu akan mempengaruhi perbuatan kita. Dan tentu akan berakibat terhadap kinerja kerja kita, bisa menyebabkan ketidakberhasilan kita, ketidakmajuan kita. Kita kerjalah dengan jujur. Daganglah dengan yang tidak bertentangan dengan sila. Secara spiritual, dengan tidak punya pikiran yang buruk, maka hidup ini bisa lebih tenang. Setelah kita bisa mencegah, sekarang kita akan lihat lagi sifat buruk yang kedua. Sifat buruk yang telah timbul harus segera dilenyapkan. Negatif, ya gampangnya kan yang negatif. Negatif itu buruk. Negatif yang belum muncul, jangan dimunculkan. Kalau yang sudah muncul, dihilangkan. Ya, sifat-sifat buruk, apa yang kita masih ada di dalam diri kita, yang selama ini sudah menjadi kebiasaan kita, ya kita berusaha untuk jangan lagi kita ikutin, yang berusaha menghilangkan. Selanjutnya, ya sebaliknya, berusaha memunculkan yang positif, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa saja? Ya, seperti bertekad dengan kokoh, keyakinan yang teguh, keulutan, ketekunan, kehendak baik, kemoralan, cinta kasih, kasih sayang, kerelaan, kedermawanan, perhatian benar, kewaspadaan, konsentrasi, kebijaksanaan, dan sifat positif lain. Itu yang belum muncul, kita munculkan. Kalau yang negatif yang belum muncul, dicegah, jangan sampai muncul. Nah ini tolak belakang. Yang negatif, yang buruk, cegah, jangan sampai muncul. Positif, baik, yang belum muncul, munculkan. Sedangkan yang keempat adalah hal-hal positif, keadaan-keadaan yang baik, sifat-sifat baik, yang selama ini sudah muncul dan sudah berkembang, berusaha dipertahankan, dijaga. Jangan sampai dia lenyap. Kemudian, ibu bapak mungkin bertanya, Banti, apa untungnya menerapkan dan mengembangkan sifat-sifat atau usaha benar yang kita sebut sebagai P4 tadi? Keuntungannya, kalau kita bisa berusaha dengan rajin, bersemangat, mencegah hal-hal yang buruk, keadaan yang buruk, supaya tidak timbul, maka akibatnya, karena tidak melakukan sebab buruk, otomatis kita tidak akan memetik akibat buruk. Yang bisa apa? Menyebabkan kita menderita. Kalau kita tidak ingin menderita, berusaha untuk tidak memunculkan yang negatif-negatif. Kalau di dalam persaingan usaha, ketika berhadapan dengan saingan, ya tidak perlu kita iri. Kalau kita selama ini iri, ya sekarang berusaha untuk dihilangkan. Tetapi apa yang para saingan kita lakukan yang baik, kita boleh meniru dan kita berusaha mengembangkan hal-hal yang baik. Bukan malah iri.
Nah, iri itu tidak baik. Ingin menjatuhkan, ingin mengalahkan, malah kita timbul nafsu, akan menyebabkan pikiran kita menjadi pikiran yang jahat. Kita sama-sama bekerja melalui cara-cara yang baik, rezeki masing-masing ke orang bilang, ya kan? Nah, kalau orang jahatin kita, ya itu urusannya. Tapi kita dengan cinta kasih, nggak usah balas. Dia tidak tahu, karena suatu saat kalau berakibat itu akan membuat dia menderita. Nah, kita sebagai umat Buddha tentu tidak dengan cara-cara seperti itu lagi. Ya, karena itu jelas bertentangan dengan kebenaran dhamma ajaran Sang Buddha. Ibu bapak dan saudara-saudara, selanjutnya, kalau kita berhasil misalnya melenyapkan yang buruk, kalau tadi mencegah yang buruk muncul, kita akan bisa terbebas dari akibat buruk. Ataupun kalau misalnya kita berhasil menghilangkan perbuatan buruk, pikiran buruk, atau yang negatif yang telah muncul, kita berhasil menghilangkan, maka dengan demikian perbuatan buruk tidak akan terus kita lakukan. Yang selama ini yang buruk misalnya sudah muncul. Kalau kita tidak menghilangkan, ya berarti kita akan terus melakukan yang buruk. Kalau kita terus melakukan buruk, berarti akan terus mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, yang sudah muncul, yang negatif, yang tidak baik, harus segera kita lenyapkan atau hilangkan. Tidak lagi mengikuti nafsu keinginan yang buruk, supaya kita tidak lagi mengalami penderitaan. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Buddha, Sang Buddha meminta stop, tidak melakukan semua bentuk kejahatan. Kalau masih melakukan, ya akan menerima akibatnya lagi. Nanam buruk terus kan panen buruk, penderitaan. Nah, sedangkan yang selanjutnya, kalau kita berhasil melaksanakan yang P yang ketiga, yaitu menimbulkan, mengembangkan, memunculkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, keadaan-keadaan yang baik, maka apa akibat yang akan kita peroleh? Akibatnya apa? Ya, tadi tidak bahagia, sekarang menjadi lebih bahagia. Kenapa? Karena kita sudah melakukan. Dan nanti tinggal tunggu panen buahnya. Kalau buahnya sudah muncul, wah, kita akan terus metik kebahagiaan. Karena itu Sang Buddha menganjurkan tambah kebajikan. Yaitu caranya gimana? Munculkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang belum muncul. Yang selama ini kita belum berusaha memunculkannya. Mungkin kita lagi lengah, terbuai oleh kekuatan pikiran jahat, keadaan-keadaan buruk yang menguasai kita, sehingga kita akhirnya dikuasain. Nah, sekarang kita sudah menyadari, memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, segera kita bergegas. Yang negatif jangan muncul, yang sudah muncul yang negatif basmi. Selanjutnya, munculkan yang positif, yang baik. Agar kita nantinya memetik kebahagiaan. Selanjutnya, yang baik, yang positif, yang belum muncul, yang sudah muncul, yang sudah berkembang. Selama ini, misalnya di tahun 2017, hal-hal baik yang sudah kita lakukan, kita pertahankan dan ditambah lagi, dilanjutkan di tahun 2018. Sehingga kita terus akan bisa mengalami kebahagiaan terus dan terus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Nah,
Inilah 4 usaha benar dan bersemangat yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita masing-masing kalau kita ingin mencapai kesuksesan. Dan 4 padana ini atau padana 4 ya, P4 itu sebenarnya padana 4 ya. Padana 4 ini itu sebenarnya suatu yang dikatakan usaha benar ya, usaha benar. Di jalan 8, jalan mulia berfaktor 8 itu salah satu faktornya adalah yang disebut sama wayama, usaha benar. Jadi ini sama wayama itu identik aja. Dan usaha benar ini tidak hanya sekedar tidak memang secara agama Buddha memang lebih diarahkan untuk mengembangkan kualitas batin. Tetapi cara ini bisa kita terapkan di dalam bidang apa saja. Kita bisa menggunakannya. Karena kalau kita ingin mau maju, tentu harus ada usaha yang namanya usaha rajin. Tidak ada orang sukses dengan tanpa usaha, dengan malas. Harus punya senang dan suka. Kalau dia sedang suka ingin sukses di bidang dagang, ya harus senang berusaha. Ya, di bidang apa yang dia disenangin itu harus dia senang. Kemudian dilakukan dengan semangat, ada upaya, tidak malas-malasan. Kemudian juga disertai dengan penuh perhatian dan konsentrasi sehingga fokus pada apa yang sudah menjadi keinginan itu secara terus-menerus dia berjuang. Nah, menggunakan cara Asalaratu ini bisa digunakan sebagai cara untuk agar, dan cara ini adalah cara yang baik yang tidak bertentangan dengan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga nanti kalau kita mencapai kesuksesan kita adalah kesuksesan yang bebas celah, bebas dari celah. Artinya tidak sampai bisa dicela orang karena tidak bertentangan dengan Dhamma ajaran Sang Buddha, dengan cara-cara yang bijaksana. Ya. Ibu bapak dan saudara-saudara, nah sebagai kesimpulan, Dhamma ini Sang Buddha menganjurkan kita untuk mengembangkan di dalam diri kita masing-masing usaha ini. Dan dengan cara apa? Supaya kita bisa cepat. Tadi kan ingin lebih cepat, lebih sukses, lebih ini. Ya harus bergegas. Di dalam Dhammapada ayat 116 itu, Sang Buddha bersabda, bergegaslah, berbuat kebajikan. Kendalikan pikiran dari kejahatan. Barang siapa yang lamban berbuat baik kebajikan, maka pikiran akan senang dalam kejahatan. Ini ada kisah. Kisahnya agak panjang tapi saya akan cepatin aja. Itu kisah ini diberi nama Cule Kasataka. Di Sawati ada sepasang suami istri, Pasutri, pasang suami istri Brahman. Nah, Brahmana ini miskin sebenarnya. Cuma kastanya tinggi ya. Brahma itu yang kasta, tingkat kasta. Cuma punya, jadi sepasang suami ini cuma punya pakaian luar. Kalau di India itu pakaian luar itu ya seperti jubah kain yang, kalau mereka mau keluar itu pakaian luar ini yang dipakai.
Karena cuma punya satu, kalau mereka keluar, gantian pakainya. Ketika pergi mendengarin ceramah Sang Buddha, gantian. Kalau siang, istrinya yang pakai keluar pergi mendengar ceramah Sang Buddha. Malam, giliran suaminya yang pakai jubah itu. Ya. Jubah luar. Nah, suatu malam ketika suaminya pergi mendengarkan khotbah Sang Buddha, muncul apa? Muncul kegirangan, ya, kegembiraan yang luar biasa setelah mendengar ceramah Sang Buddha. Ini makanya penting mendengarkan ceramah Sang Buddha itu bisa menumbuhkan rasa bahagia, rasa gembira, kegirangan, itu kan muncul keyakinan. Nah, begitu muncul rasa bahagia, kegirangan yang luar biasa di dalam dirinya, kemudian timbul keinginan untuk apa? Untuk memberikan pakaian luar ini kepada Sang Buddha. Begitu muncul keinginan, kemudian dia berpikir, wah, kalau saya berikan, ini kan cuma satu-satunya. Bagaimana istri saya? Kita nggak ada lagi. Nah, di India ada istilah, waktu itu malamnya ada 3. Dibagi 3 yang disebut jaga malam pertama, jaga malam kedua, dan jaga malam ketiga. Jadi pada malam itu Sang Buddha khotbah dari malam sampai pagi. Itu diceritakan ketika dia muncul pikiran itu pada jaga malam pertama. Itu antara jam 18 sampai jam 22. Itu jaga malam pertama. Kemudian jaga malam kedua adalah jam 22 sampai jam 2 pagi. Kemudian jaga malam yang ketiga adalah jam 2 sampai jam 4. Ini 3 waktu jaga malam itu. Nah, karena dia ragu-ragu, akhirnya berpikir, jaga malam pertama lewat, jaga malam kedua lewat. Pada saat jaga malam ketiga, dia berpikir, kalau saya nggak memberikan dana ini, saya bisa terlahir di alam penderitaan apanya, alam rendah. Kalau saya ragu-ragu, itu akan bisa begitu. Akhirnya dia memutuskan, langsung tuba itu diletakkan di kaki Sang Buddha. Seketika itu dia berteriak, aku menang, aku menang, aku menang. Pada saat itu, Raja Pasenadi Kosala juga berada di tengah-tengah orang yang sedang mendengarkan khotbah. Kemudian penasaran, kenapa ini Brahma ini kok teriak-teriak? Lantas dia mengutus orang pengawalnya, suruh ikutin, cari tahu itu kenapa Brahma itu berteriak kegirangan. Ada gerangan apa? Ternyata setelah diselidikin, Brahma ini telah melakukan hal yang tidak mudah dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena dia hanya punya satu jubah yang dia persembahkan kepada Sang Buddha. Makanya beliau itu cerita ini dikenal mereka itu adalah disebut Eka Sataka. Hanya Eka itu satu, Sataka itu pakaian luar, hanya punya. Wah, kemudian Raja merasa, wah ini orang harus dikasih penghargaan. Kemudian Raja memberi satu potong jubah luar, pakaian luar. Pakaian luar. Begitu Brahma ini terima, langsung Brahma itu kasihkan ke Sang Buddha. Luar biasa. Raja tuh, beliau tahu lagi, Raja kasih lagi 2. Dia kasih lagi kepada Sang Buddha. Setiap dikasih, Raja kasih dia langsung kasih ke Sang Buddha, kemudian Raja melipat gandakan pemberiannya. Sampai akhirnya pemberian itu sampai berlipat, sampai 32 potong.
Setelah mendapat 32 potong, si Brahma ini ambil satu buat istrinya, satu dia pakai sendiri. Tinggal sisanya 30, dia kasih semua kepada Sang Buddha. Raja, dia, wah ini gak mudahnya orang kok. Luar biasa seperti itu. Kemudian Raja kasih 2 lembar kain berudu. Si Brahma ini, kain berudunya dibuat untuk menutup kasur atau ranjangnya Sang Buddha. Kasurnya Sang Buddha. Satu, dia taruh di rumahnya pada saat di tempat biasanya dia berdana kepada para biku. Waktu Raja berkunjung kepada Sang Buddha, dia lihat di kutinya, loh kok ada kain berudu. Wah, dia langsung segera mengerti, ini pemberian saya. Raja senang sekali. Kemudian Raja apa? Memerintah para pembantunya untuk menghantarkan 7 macam atau 7 jenis barang hadiah. Masing-masing 4. Jadi 7 macam, masing-masing itu terdiri dari 4. Kalau 4 orang, yang 4 orang, 4 buah, yang 4 buah, kalau binatang 4 ekor. Itu 4 ekor gajah, 4 ekor kuda, 4 orang pembantu wanita, 4 pembantu pria, 4 pelayan wanita, 4 pelayan pria, kemudian 4 desa, dan 4.000 rupiah, bukan rupiah sih, uang, ya. Kalau zaman sekarang kan rupiah, ya pokoknya 4.000 uang. Ya mungkin uang zaman dulu, uang emas keping-kepingan mungkin ya 4.000 keping. Setelah itu para biku mendengar, mengetahui. Mereka heran, kenapa kok bisa cepat sekali memberi hasil yang luar biasa. Nah, para biku, siswa-siswa Sang Buddha bertanya kepada Sang Buddha, kenapa bisa begitu? Sang Buddha kemudian menjelaskan, seandainya Brahma ini mempersembahkan jubah kain luarnya itu pada saat malam jaga pertama, itu jam 18 sampai jam 22, dia akan mendapat hadiah yang lebih besar lagi, yaitu 7 macam jenis barang, masing-masing 16. Jadi kalau tadinya 4 ekor gajah, sekarang jadi 16 ekor gajah, 16 kuda, dan sebagainya. Saya nggak akan jelasin nanti, terlalu lama. Selanjutnya, Sang Buddha mengatakan, kalau pada malam jaga kedua, dia baru mempersembahkan, dia akan mendapat 7 jenis macam barang, tapi masing-masing separuhnya dari 16. Itu 8 ekor gajah, 8 ekor kuda, dan seterusnya. Karena dia memberikannya, mempersembahkannya itu pada malam jaga ketiga, akhirnya dapat separuh dari 8. Jadi masing-masing 4. Nah, karena itulah dasar itu Sang Buddha bersabda, kalau kita ingin cepat dan mendapat hasil yang lebih, maka bergegaslah berbuat kebajikan. Jangan tunda-tunda. Kalau mau berbuat jahat, tunda dulu. Kemudian dengan pengertian yang baik, hilangkan pikiran negatif, perbuatan yang tidak baik, supaya tidak mendatangkan penderitaan dan akibat penderitaan. Karena itu Sang Buddha kendalikan pikiran dari kejahatan yang negatif. Jangan kasih muncul. Kalau sudah muncul, hilangkan. Jadi yang sudah muncul dan yang tidak muncul, pokoknya negatif, jangan dimunculkan dan harus dihilangkan. Sedangkan yang baik, tambah kebajikan toh. Nah, Sang Buddha kan, barang siapa lamban berbuat kebajikan, karena itu jangan lamban.
Mau berbuat baik, nanti dulu, ragu-ragu, ayo datang ikut latihan meditasi, nanti dulu, masih muda, nanti kalau sudah tua saja. Sudah tua, sakit pinggang, nggak bisa duduk dengan enak, apalagi sakit ambien. Gitu. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, siapa yang lamban berbuat kebajikan, maka pikiran akan senang akan dengan kejahatan. Kita kalau lamban, maka kita akan segera dikuasai pikiran kita yang negatif, yang buruk, yang nafsu, yang tidak baik itu akan menguasai kita. Jadi jangan sampai kita dikuasai. Kalau kita dikuasai oleh nafsu, pikiran buruk dan sebagainya, itu akan menghalangi niat baik kita untuk berbuat baik. Jadi niat yang baik nanti segera lakukan, jangan sampai ditunda-tunda, akhirnya pikiran buruk yang muncul akhirnya menguasai. Yang tadinya mau berbuat baik jadi batal. Ini namanya terlintangin. Karena itu Sang Buddha bergegas. Kalau tadi malam jaga ketiga saja dapat sekian. Kalau malam jaga pertama bagaimana? Nah, kita harus bergegas supaya kita bisa mendapat akibat yang maksimal. Kan begitu kan, yang ingin dapatkan lebih toh. Cepat. Jangan tunggu-tunggu. Ya, lakukan dana, sila, samadhi, panya. Demikian ibu bapak dan saudara-saudara yang bisa Bante sampaikan. Semoga apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, aspirasi kita yang ingin lebih baik di bidang kesehatan, kesejahteraan, kekayaan, banyak rezeki, panjang umur, bisa hidup lebih baik, semoga dapat tercapai. Semoga berkah Sang Tiratana selalu ada pada kita semua. Semoga semuanya hidup dengan sejahtera lahir dan batin. Sabi sata bhavantu sukhi tata. Sadhu, sadhu, sadhu.